Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini hari Selasa tanggal 14 Dzulhijjah, kita masuk dalam kitab Nahwu ke berapa ini? Kelima. Dan ini sudah nahwu lanjutan dengan membaca syarah Qatur Nada karya Ibnu Hisham rahimahullah, yang nanti kita rangkaikan dengan membaca catatan kaki atas syarah Qatur Nada dengan judul 1000 catatan kaki atas syarah Qatur Nada, yang mana catatan kakinya sebenarnya bukan 1000, tapi dalam judul boleh kita pakai angka genap. Walaupun di kenyataannya nanti catatan kakinya ada lebih dari 1000. Cuman boleh menggunakan angka genap dalam judul. Seperti Alfiyah Ibnu Malik 1000, padahal bukan 1000 isinya. Lebih dari 1000. Tapi judul, jangan sampai nanti ada mengatakan, dusta ini judul. Judul boleh pakai angka genap. Misalnya Al-Arba'in An-Nawawiyah 40, tapi Imam Nawawi mengarang 42 haditsnya. Jadi bukan masalah dusta dalam judul, tapi itu adalah dalam pemberian judul boleh menggunakan angka genap. Menggunakan angka genap. Ya, sampai antum bilang munafik ini jujur. Karena masalah sekarang orang, Masya Allah, hanya sekedar melihat sampul langsung dia tuduh kita. Jadi jangan melihat sampul atau melihat dari jauh langsung dituduh. Paham kan? Tapi harus melihat kepada kenyataan. Karena hari ini saja saya dapat pengalaman. Ada orang komen bilang, Ustadz jangan potong jenggot, jangan jadi munafik. Padahal dia hanya lihat dari tangkapan kamera, ini saya baju dalam coklat. Sehingga jenggot tidak kelihatan. Sehingga orang yang melihat, Ustadz jangan jadi munafik, potong-potong jenggot. Tidak dipotong, tetap panjang. Tapi ini kebetulan bajunya dalamnya ini coklat. Sehingga kelihatan dari depan jenggotnya hanya segini. Tapi begitulah. Tidak ada masalah. Kan itu orang lihat dari jauh. Tidak masalah. Orang tuduh kita munafik. Tidak ada masalah itu. Karena dia tidak tahu kenyataan. Makanya saya kasih tahu memang ini kenyataannya di dalam, bukan 1000. Ini 1000 lebih. Tapi judul boleh digenap. Judul itu boleh dengan angka genap. Itu digunakan oleh para ulama kita secara turun-temurun. Dipahamkan? Jadi kita akan membaca catatan kakinya juga. Kita akan membaca catatan kakinya juga sebagai tambahan faedah atau tambahan penjelasan. Jika ada yang masih samar dari ucapan Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kitab ini adalah di antara buku nahwu yang luas, walaupun di matannya itu dianggap sebagai pendahuluan. Dalam ilmu nahwu. Cuman syarahnya itu sudah meluas. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus sekali di dalam tulisan nahwu, dan juga tidak asing di tengah penuntut ilmu bahasa Arab. Tidak asing lagi di tengah penuntut ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah, kita dimudahkan untuk belajar hari ini kitab yang bagus sekali ini. Sangat banyak faedahnya, sebagaimana yang beliau sendiri akan katakan di pendahuluan. Buku ini sudah disaring, dipilih faedahnya.
disaring dan dipilih faedahnya dengan ibarat yang jelas, dan disertai oleh contoh-contoh juga yang mendukung ya dari apa yang beliau sampaikan. Maka kita bersyukur bisa mempelajari dan memulai tulisan ini, Syarh Qatur Nada, yang mana penulis matan dan syarahnya adalah satu orang. Beliau adalah Abdullah, namanya Ibn Yusuf, Ibn Ahmad, Ibn Abdullah, Ibn Hisham, Jamaluddin, Abu Muhammad Al-Misri, Al-Ansari, Asy-Syafi'i, Al-Hambali. Beliau ini adalah dikenal dengan nama Ibn Hisham. Iya, secara madhab asalnya Syafi'i sebagaimana kebanyakan ulama Mesir, kemudian beliau tahambala, masuk dalam madhab Hambali. Beliau dilahirkan tentunya di Mesir, ya, tanggal 5 Dzulqa'dah di tahun 708 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehi di 1309. Iya. Beliau disebutkan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Ad-Durar Al-Kaminah, bahwa Ibnu Hisham Al-Ansari duduk belajar itu di hadapan para ulama-ulama besar di masanya. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar karena sama-sama ulama Mesir dari sana asalnya. Iya, banyak guru-gurunya, dan beliau adalah termasuk yang bagus dan yang pintar tentunya dari murid-murid para gurunya itu. Beliau dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa dan hafalan yang sangat kuat, dan mampu menguasai berbagai bidang ilmu ya di dalam setiap talaki dan belajarnya kepada gurunya. Dan terlihat karya tulis yang beliau tinggalkan kepada kita. Kita di sini alhamdulillah ini buku kedua yang kita pelajari dari karyanya. Sebelumnya kita telah pelajari kitab Al-I'rab an Qawaid Al-I'rab di tahun sebelumnya, tahun pertama kita di Rumah Bahasa Arab. Kemudian alhamdulillah di tahun kedua ini kita ambil lagi buku kedua yang beliau tulis, yaitu Syarh Qatur Nada, yang beliau syarah sendiri dari matan yang beliau karang. Dan karya tulisnya bukan hanya itu, sangat banyak tulisan yang beliau tulis. Dan beliau wafat, ia meninggal pada malam Jumat 5 Dzulqa'dah juga. Jadi beliau wafat dan lahir itu di bulan yang sama, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah, dan tanggalnya sama karena lahir itu 5 Dzulqa'dah. Ya, meninggalnya juga wafatnya di 5 Dzulqa'dah. Iya, 5 Dzulqa'dah. Iya, tahun 761 Hijriah. Yang mana lahirnya 708. Dan wafat 761. Itu 61 kurang 8. Berapa umurnya? 61 kurang 8? 53 tahun beliau hidupnya, dan bertepatan tahun 1360 Masehi. Ya, ini wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk di pendahuluan penulis. Kita tidak berpanjang-panjang di pendahuluannya. Ia bisa antum baca sendiri di biografi singkat penulis yang Anda sebutkan di halaman di lembaran-lembaran buku ini.
setelah daftar isi, ada biografi dari Ibnu Hisham. Di situ saya tulis sebut guru-gurunya dan tulisan-tulisannya. Dan tulisan-tulisannya. Belum saya sebutkan di situ lebih dari 20 tulisan yang dimiliki. Bisa antum baca nanti ya terkait dengan biografinya itu secara rinci. Kita masuk pendahuluan penulis. Ada catatan di bawah. Jika terdapat judul dalam kurung seperti ini, maka itu tambahan judul dari kami untuk memudahkan pembahasan. Iya, jadi kadang Ibnu Hisham tidak memberikan judul. Tidak memberikan judul dalam tulisannya ini. Iya, jadi kita berikan judul untuk memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan nomor 2, belum mulai dengan basmalah karena mencontoh Al-Quran dan sunnah serta mengikuti jejak para penulis sebelumnya. Alhamdulillah. Catatan nomor 3, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Ini makna alhamdulillah. Ia pujian kepada Allah yang disertai oleh pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Rafi'id darajat. Segala puji bagi Allah, Rafi'id darajat, yang mengangkat derajat. Yang mengangkat derajat. Isyarat yang mana ucapan penulis Rafi'id darajat ini isyarat pada pembahasan rofa. Jadi dari pendahuluan ini belum isyaratkan nanti apa pembahasan di dalam. Belum gunakan Rafi'id darajat yang mengangkat derajat artinya. Tapi nanti mengisyaratkan adanya pembahasan rofa. Ini namanya baro'atu al-istiftah. Iya, pembuka yang mengisyaratkan isi pembahasan. Jadi dari pendahuluan kita tahu nanti pembahasannya apa. Rafi'id darajat liman khafadha li jalali. Yang mengangkat derajat terhadap yang merendah akan keagungan dan kemuliaannya. Nanti ada isyarat pembahasan khafad. Ya, in khafadha ada catatan nomor 6 isyarat pada pembahasan khafad atau jar. Wa fatihil barakat yang membuka berkah. Fatih ini 8 isyarat pada pembahasan tanda i'rab atau mabni fathah. Iya, al-barakat ada catatan nomor 9 yaitu membuka banyak kebaikan. Iya, karena al-barakat maknanya adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Yang membuka banyak kebaikan. Limanin tasoba lisukri ifdali. Terhadap orang yang intasoba, orang yang nasab, orang yang istiqomah, lisukri ifdali, untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Jadi Allah akan membukakan berkah bagi orang istiqomah untuk mensyukuri. Ketika kita masuk buku kelima ini dalam silsilah nahwu, kemudian kita alhamdulillah akhirnya saya masuk dalam pelajaran kelima. Maka itu akan menjadi sebab berkah itu terbuka untuk kita. Berkah itu untuk kita. Iya. Jadi ini kata intasoba ada catatan 10 isyarat pada pembahasan nasab. Sudah ada rofa, nasab, jar, dan isyarat kepada alamat i'rab, fathah. Isyarat terhadap alamat i'rab, fathah. Lisyukri ifdali, bagi orang yang mensyukuri. 11, catatan 11, yaitu istiqomah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifdali, setelah kata basmalah, catatannya, setelah basmalah beliau melanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dalam rangka mencontoh Al-Quran dan sunnah serta mengikuti jejak para penulis sebelumnya. Iya kan? Karena Al-Quran juga memulai setelah basmalah dengan Alhamdulillah.
lillah, memuji Allah. Memuji Allah. Dan juga Nabi juga serta mengikuti jejak para penulis sebelumnya. Penulis juga berisyarat pada beberapa istilah yang akan disebutkan dalam buku ini. Dalam istilah balaghah disebut sebagai bara'atul istiftah. Ini namanya bara'atul istiftah. Bara'atul istiftah artinya penulis mengisyaratkan isi buku di pendahuluan. Penulis mengisyaratkan isi buku dengan apa yang ada dalam pendahuluan. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihil fasahatu riwaquha. Salawat dan salam atas orang yang catatan ke-13 yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi man di sini maksudnya Nabi. Orang yang maddat alaihil fasahah, yang dilapangkan, yang diluaskan kepadanya kefasihan. Riwaqoha, ya apa artinya? Ada catatan 14. Digunakan untuk atap yang berada di bagian depan dari rumah atau yang biasa disebut dengan serambi. Orang yang terhampar riwaknya, terhampar ke depan atap depannya, yaitu untuk bagian indahnya. Itu disebut dengan dalam dunia balaghah disebut dengan ilmu al-badi. Ya, ada ilmu bayan, ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu al-ma'ani. Iya, penjelasan itu sebagai hiasan dari bangunan dasar. Kalau dalam masalah qawaid fiqhiyah atau masalah al-maqasid asy-syar'iyyah, ini disebut dengan masalah ada daruriyat, ada al-hajiyat, ada tahsiniyat. Masalah keindahan. Yang ucapan-ucapan itu dipenuhi dengan keindahan. Iya. Jadi salawat dan salam atas orang yang diberikan kefasihan dalam ucapan. Keindahan. Fasih maknanya adalah al-bayan wal wuduh. Jelas terang ucapannya. Jelas terang ucapannya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Wa syaddat bihil balaghatu nitaquha. Dan telah menutup dengannya al-balaghah. Al-balaghah, keindahan dalam ucapan, telah menutup nitaquha. Nitaq, yang bermakna sabuk, atau pita, atau selempangnya. Ini hal yang sama. Hal yang indah dari penampilan luar. Dari penampilan luarnya. Al-mab'utsu bil ayatil bahirah. Yang diutus dengan ayat-ayat yang jelas. Wal hujaj, dan hujjah-hujjah. Al-munazzali alaihi Qur'an. Yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Arabi, yang berbahasa Arab. Ghairu di'iwaj, yang tidak memiliki kebengkokan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ada catatan di 16. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya, Qur'anan Arabiyan. Diturunkan kepada beliau Quran yang berbahasa Arab. Ghairu di'iwajin la'allahum yattaqun. Yang tidak memiliki kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Wa ala alihi al-hadin. Salawat dan salam juga atas keluarganya yang mendapat petunjuk. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Alladzina syaduddin, yang telah para sahabatnya yang telah syaduddin. Apa artinya syaduddin? Yang telah di catatan 17 menampakkan agama dengan mengamalkan dan mendakwahkannya. Itu namanya syaduddin. Menampakkan agama. Dengan cara apa? Dia dakwakan, dia amalkan agama ini. Itu dia dakwakan dengan lisan dan dia amalkan dengan jawarihnya. Wa syarafa wa karrama, dan semoga selalu memuliakan
Iya, mereka ini catatan 18 yaitu setelah basmalah dan memuji Allah, beliau bersolawat dan salam untuk nabinya dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa ba'du. Adapun setelah itu, setelah pendahuluan tadi, maka beliau masuklah di pembicaraan kitab yang beliau tulis. Kata beliau, fahadihi nukatun. Ini adalah nukat. Ini adalah nukat. Ada catatan 19. Nukat adalah faedah-faedah bermutu yang bersumber dari pikiran yang kuat. Itu dibilang nukat. Iya, faedah-faedah yang berharga. Iya. Harrartuha. Saya mentahrirnya. Apa artinya yang tahrir? Yaitu yang telah saya pilih dan saring. Jadi ini faedah-faedah yang dipilih dan disaring oleh penulis. Ala muqaddimati al-musamma. Yang saya pilih dan saring atas muqaddimahku. Matanku. Muqaddimah ini istilah beliau untuk matan dari Qatrun Nada. Iya. Al-musamma yang berjudul Qatrun Nada wa Ballus Soda. Ini judul dari matan Qatrun Nada. Yang nanti dilambangkan dengan lambang sode. Yang bermakna aslun, asalnya. Matannya. Matannya. Iya. Ini judul asli dari matan. Qatrun Nada wa Ballus Soda. Kemudian beliau syarah. Yang kita beri judul dengan syarah Qatrun Nada. Syarah Qatrun Nada. Ada catatan 21. Ya, kitab asal. Itu matan dari syarah Qatrun Nada. Judulnya Qatrun Nada wa Ballus Soda. Yang mana tujuan daripada syarah ini? Rafi'atun li hijabiha. Mengangkat hijabnya. Jadi matan Qatrun Nada itu terhijab. Tertutup faedahnya. Kita tidak tahu apa maksudnya kadang dari penulis kecuali setelah beliau syarah. Kecuali setelah beliau syarah. Sehingga syarah ini menyingkap hijabnya. Kasifatun liniqabiha. Membuka nikobnya. Penutup luar daripada hijab itu. Penutup luar daripada hijab itu. Mukammilatun. Nikob tadi ada catatan 22. Mengangkat kesulitan-kesulitan yang terdapat padanya. Ini namanya rafi'atun li hijabiha. Kasifatun li niqabiha. Maksud dari penulis adalah mengangkat kesulitan-kesulitan yang terdapat padanya. Mukammilatun li syawahidiha. Menyempurnakan syawahid-syawahidnya. Ya, contoh-contoh bait syairnya ya di catatan 23 yaitu yang disebutkan untuk menetapkan kaedah yang disebutkan dengan menyebutkan ayat atau hadis atau syair Arab itu disebut syawahid, contoh dari kaedah. Inti syawahid adalah contoh dari kaedah. Mutammimatun li fawaidiha, menyempurnakan faedahnya. Karena di Qatrun Nada itu ada faedah. Kemudian dengan syarah sempurna faedahnya. Kafiyatun liman niktasara 'alaiha, cukup nanti bagi orang yang mau terbatas padanya. Kalau misalnya antum hanya mau terbatas pada Qatrun Nada itu sudah cukup. Tidak apa-apa antum tidak naik ke buku yang lebih tinggi. Paham kan? Itu cukup. Qatrun Nada. Iya. Wafiyatun bibugyati man janaha min tullabi ilmil arabiyati ilaiha. Juga cukup terhadap orang yang condong dari para penuntut ilmu bahasa Arab kepadanya. Siapa yang condong kepada bahasa Arab, maka Qatrun Nada ini bisa menjadi pencukupnya. Wallahul mas'ulu ayyam fa'abiha. Dan hanya kepada Allah kita meminta untuk memberi manfaat terhadapnya. Kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap asalnya. Yaitu matan Qatrun Nada itu sendiri. Sehingga di sini terdapat isyarat
matan kutub nada itu sudah tersebar duluan. Sudah memberikan manfaat. Setelah itu beliau tulislah apa? Syarahnya dengan harapan lebih bermanfaat. Iya, lebih bermanfaat lagi. Wa ayyudallila lana turuqul khairat wa subulaha. Dan semoga Allah memudahkan untuk kita jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalannya. Sama tadi, ya. Innahu jawadun karimun. Sesungguhnya dia Allah maha dermawan lagi maha mulia, raufun rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya kembali. Ini pendahuluan singkat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Itu dulu untuk pertemuan dasar ini, ya, kegiatan kita bagi buku dan baca pendahuluan. Insya Allah besok baru kita mulai membaca isinya. Iya, insya Allah besok baru kita mulai. Jadi besok ada yang membaca, kemudian nanti terjemahannya di saya, dan kalau ada yang mau dijelaskan insya Allah. Jadi cuman baca saja. Alhamdulillah. Jadi besok sudah mulai masuk di bab yang pertama. Insya Allah ta'ala. Hari ini bagi kitab dan pendahuluan. Bagi kitab dan pendahuluan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Besok baru kita lanjut lagi setelahnya. Ada pertanyaan? Atau usulan? Ray? Mursyid? Enggak ada? Ari? Enggak ada masalah? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok. Insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka.